Halo semuanya, kita berjumpa kembali di Globox Maths Channel bersama Pak John. Di channel ini, saya akan membantu kalian di dalam belajar matematika, baik itu matematika tingkat SD, SMP, maupun tingkat SMA. Kali ini kita lanjutkan pembahasan soal notasi sigma untuk nomor 6 sampai dengan nomor 10. Untuk yang pembahasan nomor 1 sampai dengan 5, bagi kalian yang belum sempat melihat atau menonton video tersebut, kalian bisa klik linknya yang ada di pojok kanan atas atau di bagian deskripsi dari video ini. Baik, kita mulai pembahasan soal nomor 6. Di soal nomor 6 itu, kita diminta untuk menentukan hasil dari sigma P sama dengan 1 sampai N untuk 3P dikurang 2 dikalikan dengan 2P tambah 1. Di sini kita jabarkan terlebih dahulu untuk perkalian itu sehingga menjadi 3P kali 2P 6P kuadrat. Ini 3P dikurang 4P menjadi minus P, kemudian min 2 kali 1 adalah min 2. Dari bentuk ini kita bisa jabarkan sesuai dengan sifat notasi sigma menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama bentuk 6P kuadrat, bagian kedua itu bentuknya adalah P, bagian yang ketiga itu adalah notasi sigma dari 2. Untuk semuanya tetap dari P sama dengan 1 sampai N. Untuk bagian yang pertama, kita bisa uraikan lagi berdasarkan sifat notasi sigma menjadi 6 dikali P sama dengan 1 sampai N untuk P kuadrat. Sedangkan untuk bentuk kedua dan ketiga tinggal saya tuliskan ulang terlebih dahulu. Baru nanti kita selesaikan bersama-sama seluruhnya. Nah, kita sudah mempunyai 3 bentuk. Untuk memudahkan nanti penguraiannya, kita tandai menjadi 3 warna. Pertama warna hijau, yang kemudian kedua saya beri tanda warna merah, dan yang ketiga saya beri tanda warna biru. Baik, kita selesaikan untuk bentuk yang pertama terlebih dahulu, untuk yang warna hijau. Yang warna hijau ini 6, bentuk P kuadrat, sigma dari P kuadrat, kita bisa selesaikan dengan menggunakan rumus N dikali N plus 1 dikali dengan 2N plus 1 per 6. Sedangkan untuk bentuk yang kedua itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan rumus N kali N plus 1 per 2. Sedangkan untuk bentuk yang ketiga itu kita bisa selesaikan dengan menggunakan rumus 2N. Nah, untuk bentuk yang pertama di sini ada 6, berarti kita bisa cancel. Oke, kita selesaikan sekarang semuanya secara bersama-sama. Nah, di sini kita lihat, di sini ada N, dan ada N. Jadi saya faktorkan N-nya keluar. Sehingga menjadi yang pertama itu tersisa N plus 1 kalikan dengan 2N plus 1. Kemudian yang kedua ini, bentuk yang kedua, itu karena N-nya sudah keluar, jadi tersisa N plus 1 per 2. Sedangkan bentuk yang ketiga itu N-nya sudah keluar, jadi di sini tersisa 2. Oke, sekarang ini ada setengah. Coba kita keluarkan setengah. Kita keluarkan setengah menjadi setengah N. Nah, ini kalau kita kalikan masuk harus tetap menjadi N plus 1 kali 2N plus 1. Jadi di sini kita harus kalikan 2. Menjadi 2 kali N plus 1 kali dengan 2N plus 1. So, kalau nanti kita kalikan masuk kan menjadi kembali seperti ini. Kemudian yang di sini karena setengah sudah saya tarik keluar, jadi di sini tertinggallah yaitu N plus 1. Jangan lupa kurungnya. Ya. Kemudian di sini dikurangi dengan ini setengah, kalau dikalikan masuk supaya menjadi 2, maka di sini harus 4. Jadi sekarang kita uraikan setengah N
ini menjadi 2n plus 2. Saya kalikan dulu. Yang ininya saya tetap. Ini saya ubah menjadi min n min 1 min 4. Jadi di sini sama dengan setengah n kali, ini saya kalikan masuk menjadi 4n kuadrat. Ini saya kalikan 2n, ini 4n, berarti positif 6n. Kemudian di sini 2 kali 1 adalah positif 2. Kemudian dikurangi n, dikurangi dengan 5. Jadi dari sini kita dapatkan setengah n, 4n kuadrat, 6n dikurang n, ditambah 5n. Kemudian dari sini 2 dikurang 5, min 3. Jadi kalau kita lihat pilihannya di situ, pilihannya adalah B jawabannya. Bisa mengerti ya? Kita lanjutkan untuk pembahasan soal nomor 7. Nah, di soal nomor 7 itu kita diberikan 4 pernyataan dan kita diminta menentukan pernyataan mana saja yang benar. Jadi di sini kita harus tes semua, harus uji semua satu persatu pernyataan itu. Baik, untuk soal nomor 7, pernyataan pertama, sigma I sama dengan 1 sampai dengan n dari 3 dikurangi dengan sigma I sama dengan 1 sampai n dari 2. Itu dikatakan hasilnya sama dengan n. Nah, kita uji apakah benar pernyataan ini. Baik, untuk yang pertama ini kan menjadi, kita sudah tahu, menjadi 3n. Ini menjadi bentuk 2n sama dengan n. Jadi 3n kurang 2n, n sama dengan n. Jadi pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang benar. Oke, kemudian bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua di sini adalah sigma k sama dengan 5 sampai 10 untuk k kuadrat itu dikatakan sama dengan sigma k sama dengan 10 sampai 15 untuk bentuk k dikurang 5 kuadrat. Apakah pernyataan ini benar? Kita lihat sekarang. Di sini batas bawahnya 5, batas bawahnya 10. Ini atasnya 10, ini atasnya 5. Jadi berbeda 5 ya. Jadi di sini kita bisa ubah bentuk yang sebelah kiri, kita bisa ubah menjadi sigma k sama dengan 5 supaya menjadi 10, ini saya harus tambah 5. Maka yang di atas juga harus ditambah 5. Sedangkan untuk k-nya ini, karena ini ditambah 5, maka bagian k-nya harus dikurang 5. Kemudian dikuadrat. Nah, kemudian sama dengan di sini yang bagian kanan saya tuliskan ulang. Nah, dari sini sebenarnya sudah terlihat bentuknya bahwa bagian kiri itu sama dengan bagian kanan. Bisa mengerti ya di sini? Nah, ini sudah sama. Berarti pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Oke, kita lihat lanjut ke bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga, di situ dikatakan bahwa sigma dari k sama dengan 4 sampai 8 dari k ditambah 6 itu sama dengan sigma k sama dengan 4 sampai dengan 8 untuk k ditambah 48. Nah, kalau kita amati bentuk ketiga ini, batas bawah dan atasnya sama. Sedangkan di sini rumusnya k tambah 6, ini k tambah 48. Berbeda. Jadi bentuk yang ketiga ini adalah salah. Sekarang kita masuk bentuk yang keempat. Di situ dikatakan sigma dari k sama dengan 1 sampai 4 dari 5 pangkat k sama dengan 5 kali sigma k sama dengan 0 sampai dengan 3 untuk 5 pangkat k. Oke, kita lihat. Di sini batas bawahnya 1, di sini batas bawahnya 0. Yang ini 4, batas atasnya 4, ini batas atasnya 3. Jadi kita samakan terlebih dahulu batas bawah dan atasnya. Jadi yang saya samakan yang kiri, jadi k sama dengan 1 kurang 1 supaya menjadi 0, maka yang atas juga 4 kurang 1. 5 pangkat k, karena di sini batas
bawahnya itu dikurang 1, atasnya dikurang 1, maka ini harus ditambah dengan 1. Apakah sama dengan 5 kali K sama dengan 0 sampai 3 dari 5 pangkat K. Di sini kita dapati bentuknya K sama dengan 0 sampai 3. Untuk 5 pangkat K tambah 1 itu sama dengan, apakah sama dengan yang bentuk kanan. Ini menjadi sigma K sama dengan 0 sampai 3, 5 pangkat K kali 5. Jadi bentuk 5 pangkat K tambah 1 itu bisa saya tuliskan menjadi 5 pangkat K dikalikan dengan 5. Itu sama dengan, apakah sama dengan ini? Kita lihat lagi nanti bentuknya ya. Kita selesaikan. Ini bisa kita pindahkan ke depan. Ya. Oke. Nah, bentuk ini kita bisa pindahkan ke depan menjadi 5 sigma K sama dengan 0 sampai 3 untuk 5 pangkat K sama dengan 5 kalikan dengan sigma K sama dengan 0 sampai 3 dari 5 pangkat K. Jadi bentuk keempat ini juga benar. Jadi sekarang jawabannya bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk keempat yang benar. Oleh karena itu, jawaban di pilihannya itu yang benar adalah jawaban E. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan untuk soal nomor 8. Nah, di soal nomor 8 itu kita diminta untuk menentukan GK sehingga kedua notasi sigma itu memberikan hasil yang senilai. Jadi di sini bentuk yang pertama, sigma K sama dengan 1 sampai 4 dari K kuadrat dikurang 2K dikurang 8. Itu diminta supaya senilai dengan sigma dari K sama dengan 5 sampai dengan 8 untuk bentuk GK. Nah, kita di situ diminta untuk menentukan bentuk GK-nya apa. Nah, di sini kita lihat batas bawahnya dari 1 menjadi 5, batas atasnya dari 4 menjadi 8. Jadi masing-masing batas ini bertambah 4. Oke, jadi di sini kita ubah bentuknya menjadi sigma K sama dengan 1 ditambah 4. Di sini 4 ditambah 4. Karena yang batas bawah dan atas sudah ditambah 4, jadi untuk K-nya harus dikurang 4. Jadi setiap K harus dikurangi dengan 4. Bisa paham? Jadi kalau di sini ditambah 4, maka ini harus dikurang 4. Kalau misalnya ini dikurang 4, maka ini harus ditambah 4. Begitu ya aturannya. Nah, jadi sekarang ini menjadi sigma K sama dengan 5 sampai 8. Ini kita jabarkan. K kuadrat dikurang 8K ditambah 16. Kemudian min 2 kali K, min 2K, kemudian min 2 kali min 4, positif 8, di sini ada negatif 8. Ini 0. Jadi sekarang kita bisa tuliskan sigma K sama dengan 5 sampai 8 dari bentuk K kuadrat, kemudian ini min 8K dengan min 2K, jadi min 10K, kemudian di sini ditambah dengan 16. Nah, kalau kita perhatikan jawabannya di situ, yang benar adalah pilihan C. Baik, sekarang kita di soal nomor 9. Di situ soal nomor 9, kita diminta untuk menentukan hasil dari sigma N sama dengan 6 sampai 15 untuk bentuk 3N dikurang 10. Nah, di sini kita lihat batas bawahnya 6, ini 15. Kita ubah dulu sehingga batas bawahnya itu menjadi 1. Jadi 6 supaya menjadi 1 dikurang 5. Maka 15 juga harus dikurang 5. Maka ini menjadi 10. Kemudian di sini kali 3, karena di sini tadi sudah dikurang 5, maka N-nya harus ditambah dengan 5.
kemudian dikurang 10. Bisa? Nah, ini kemudian kita uraikan menjadi sigma N sama dengan 1 sampai 10. Ini kita kalikan masuk menjadi 3N, 3 kali 5, 15 dikurang 10. Bisa ikuti ya? Nah, kemudian di sini kita jabarkan lagi, kita uraikan lagi, kita selesaikan menjadi 3N ditambah 5. Sekarang ini kita uraikan menjadi bentuk sigma N sama dengan 1 sampai 10 untuk 3N ditambah dengan sigma N sama dengan 1 sampai 10 untuk 5. Ini kita bisa tulis menjadi 3 kali sigma N sama dengan 1 sampai 10 dari N. Kemudian ini saya tuliskan ulang. N sama dengan 1 sampai 10 dari 5. Ini tadi kita sudah tahu ya. Ada rumusnya, ini menjadi N kali N plus 1 per 2. Kemudian ditambah, ini berdasarkan sifat notasi sigma menjadi 5 kali 10. N-nya yang di sini diambil 5 kali 10. Jadi di sini menjadi 3 kali 10 kali 10 tambah 1 per 2, kemudian ditambah 50. Ini sama dengan, ini kita bagi 2, ini menjadi 5. Jadi di sini menjadi 15, 3 kali 5, 15, dikalikan 11, ditambah 50. Ini hasilnya adalah 165 ditambah 50. Jadi di sini hasilnya adalah 215. Jadi jawaban yang benar itu adalah jawaban C. Sekarang kita sudah sampai di soal nomor 10. Untuk soal nomor 10, kita diminta untuk menentukan hasil dari sigma N sama dengan 0 sampai dengan 14 untuk bentuk 3N ditambah 2. Jadi seperti soal nomor 9 yang sebelumnya tadi, ini batas bawahnya kita ubah menjadi 1 supaya nanti kita lebih gampang menyelesaikannya. Jadi ini 0 menjadi 1 ditambah 1, maka batas atasnya juga harus kita tambah 1 menjadi 15. Sedangkan N yang di dalam ini harus kita kurangi 1 karena yang ini tadi sudah ditambah 1. Jadi di sini menjadi 3N kurang 1 ditambah dengan 2. Bisa ikuti ya? Nah, kemudian di sini menjadi sigma N sama dengan 1 sampai 15 untuk ini 3N dikurang 3 kemudian ditambah 2. Bisa ikuti? Nah, ini bentuknya. Nah, kemudian di sini kita sederhanakan lagi. N sama dengan 1 sampai 15 untuk bentuk 3N min 3 tambah 2 adalah min 1. Ini kita uraikan menjadi bentuk N sama dengan 1 sampai 15 dari 3N dikurangi dengan sigma N sama dengan 1 sampai 15 dari 1. Ini kita pakai sifat notasi sigma menjadi 3 kali N sama dengan 1 sampai 15 dari N dikurangi, kalau ini bentuknya langsung 1 kalikan 15 berarti 15. Karena di sini kan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sampai 15 kali. Jadi 1 kali 15 jadi 15. Jadi di sini sama dengan 3. Ini kita pakai rumus N kali N tambah 1 per 2. Kemudian di sini kurang 15. Kita masukkan nilai N-nya 3 kali 15 tambah 1 per 2 dikurang 15. 15 tambah 1 16. Ini ada 2. Berarti ini saya bisa bagi 2. Jadi di sini menjadi 8. Oleh karena itu di sini hasilnya menjadi 3 kali 15 kalikan dengan 8 dikurangi 15. Oke.
Jadi kemudian di sini 3 kali 15 kali 8 itu hasilnya adalah 360, kemudian dikurangi dengan 15. Jadi hasil seluruhnya itu adalah 345. Jawaban yang benar itu adalah B. Oke, bisa mengerti? Kita sudah menyelesaikan soal nomor 6 sampai nomor 10. Dan untuk berikutnya kita akan membahas soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 20. Masih banyak soal-soal notasi sigma yang akan kita bahas. Jadi supaya kalian tidak ketinggalan di dalam pembahasan soal-soal ini, silahkan kalian subscribe, kemudian like, komen, dan silahkan kalian share kepada teman-teman sehingga video ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman kalian yang lainnya. Sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.